Hai pemirsa, balik lagi di Raca Buntung Channel, channelnya Jogja. Gimana nih kabarnya pemirsa kali ini? Semoga tetap sehat ya. Semangat karena ini adalah bulan Ramadan. Betul, yang puasa tetap lancar. Amin. Dan semoga ketika ngelihat kita berdua nggak jadi batal puasanya ya. Semoga aja puasanya tetap berjalan dengan mulus dan nggak bikin mual gitu ya, karena kita. Betul. Di episode kali ini pemirsa ketemu lagi barengan sama Hani Wandira dan Ari Arsya. Ulala, karena kita berdua akan membawakan cerita-cerita yang seperti dia. Apa? Serem. Dan seperti kamu, angker. Makasih, Anda jujur banget lah ya. Iya, kita kan sama-sama jujur ya. Bener, jujur itu adalah sulit. Makanya disingkat jadi Juli. Oh, seneng ya. Biasa kalau admin lambe-lambe begini, ya, Pak. Mau tahu gosip apa tentang Raca Buntung langsung DM aku ya. ya. Please. Iki malah promosinya akun kejulitan. Oke deh, daripada nanti kita julid pemirsa, tapi jangan lupa sebelum kita akan cerita di video ini, di subscribe dulu channelnya. Dan jangan lupa like sama komen kalau misalnya pemirsa itu ingin kita punya cerita atau menyampaikan cerita yang menarik, seru, serem dan juga mengedukasi dan lain-lain deh. Betul banget. Kalau misal pemirsa juga punya cerita yang pengen kita ceritain ya, Hani ya, langsung aja dikirimin ke sosial media Raca Buntung. Betul. Insya Allah nanti akan kita bawakan di video-video selanjutnya. Benar sekali, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalau misalnya ada video baru kamu langsung tahu, guys. Betul banget. Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi gini Ari dan juga pemirsa. Ini adalah sebuah cerita horor yang kejadiannya itu ketika saya kuliah. Jadi saya kuliah itu ambil kelas karyawan. Jadi kelas karyawan itu adalah kelasnya tuh sore dari jam 5 sampai jam 9 malam. Nah, mungkin saya jelaskan kalau gedung dari kampus saya itu adalah apa ya, kayak sudah lawas, dan dulu sebelum jadi kampus, sebelum jadi tempat kuliah, itu adalah kayak gedung koramil atau kodim gitu loh, pokoknya semacam bekas gitu ya. Bekas, dan itu sebelum ditempati untuk jadi kampus itu memang sudah kosong dulu lama, nggak tahu lamanya berapa lama. Nah, jadi itu kan ada 4 lantai yang setiap lantainya itu ada toilet sendiri. Nah, ini mungkin pemirsa akan tahu dari judulnya ya. Saya akan menceritakan tentang toilet yang ada di lantai dasar, di mana salah satu toiletnya, jadi toiletnya itu ada di paling pojok. Jadi kan biasa kalau toilet itu ada beberapa bilik gitu ya. Nah, itu di posisi yang paling pojok ada penghuninya yang ternyata itu sekeluarga, kayak ngontrak ya Pak. Itu penghuninya adalah makhluk tak kasat mata yang menurut saya itu adalah kayak sebuah hal yang paling serem lah kalau untuk penampakan gitu ya. Itu keluarga pocong, Pak. Di situ? Iya, di dalam toilet itu. Kok keluarga pocong? Ada bapak, ibu, sama anak. Siapa yang tahu? Jadi seangkatan aku itu ada temanku perempuan, bukan petugas sensus kan? Bukan. Keluarga berencana. Keluarga berencana, Pak. Tuhan yang menentukan. Iya, makanya. Nah, jadi temanku itu panggil aja namanya Dinda. Dia itu memang dari keturunan simbahnya, bapaknya, terus turun ke dia sama adik dia. Itu memang bisa nggak cuman melihat makhluk halus, tapi bisa berkomunikasi. Nah, kejadiannya waktu itu kelas karyawan kan jam 5 sampai jam 9. Nah, otomatis kalau jam 5 ke jam 9 itu kepotong sama sholat maghrib ya Pak ya. Nah, kita istirahat sholat maghrib waktu itu ya sekitar jam 6. Terus si Dinda ini kebetulan waktu itu lagi nggak sholat, lagi tamu bulanan. Nah, ketika pada sholat nih jamaah udah pada selesai, tiba-tiba Dinda itu ngomong kayak teriak gitu loh sama kita semua yang habis sholat itu. Teman-teman, siapa sih yang habis dari toilet pojok gitu? Ada nggak yang habis dari toilet? Ada. Emang apa sih? Emang apa gitu kan? Enggak, siapa tadi yang habis dari toilet terus belum dibersihin gitu. Masih ada kotoran gitu. Emang kenapa toh gitu? Soalnya ada yang marah. Nah, kita mikirnya yang marah itu penjaga kampus gitu. Cuman ternyata karena nggak ada yang ngaku, ya udah dia nggak cerita kan. Nah, setelah itu biasa kalau abis waktu istirahat sholat
maghrib kita terus pada istirahat dulu tuh, pada makan biasa, pada jajan gitu. Nah waktu itu aku, Dinda sama temanku yang lain itu jajan lah di depan kampus, di warung depan kampus gitu. Dia itu sambil ngedumel gitu, kayak masih punya perasaan yang sebel gitu kan. Si Dinda ini ya. Dinda ini dia bilangnya gitu, sebel aku, ada yang marah gara-gara di kamar mandi tadi masih ada yang belum disiram, masih belum dibersihin, siapa sih gitu kan. Ngapa tau Din gitu. Itu loh, ada yang marah gara-gara belum disiram tadi habis dari kamar mandi. Siapa? Pak penjaga itu. Bukan, mending kalau penjaga itu yang nungguin tuh pocong-pocong itu. Kita langsung pada serius, maksudnya pocong-pocong apaan? Itu dia dengan santainya cerita. Karena dia tuh sudah sering sekali ketemu melihat makhluk seperti itu dari kecil. Dia dengan santainya cerita, tahu nggak kalau di toilet pojok itu ada keluarga pocong, kata dia. Maksudnya? Santai banget ya. Iya. Jadi ada bapak, ada ibu sama anak di situ. Nah, mereka itu nggak seneng kalau toiletnya itu kotor. Jadi toiletnya tuh memang bersih, tapi lampunya paling remang gitu loh. Di antara bilik-bilik yang lain. Toilet yang lain itu lampunya paling remang, tapi bersih gitu. Okay. Dan ternyata memang kalau misalnya kotor, ada yang muncul gitu, kayak nggak terima gitu loh, rumahnya dikotorin. Nah dia cerita, jadi tadi aku mau ke toilet tuh di paling pojok. Dia senang ke yang pojok itu karena memang menurutnya paling bersih kan, walaupun paling remang. Karena dia udah terbiasa melihat yang seperti itu, dia ngerasa nggak begitu takut lah ya, biasa. Tapi dia waktu itu seketika kaget, baru buka pintu mau masuk, dia melihat benda-benda putih yang melayang beneran. Dan itu kita shock loh diceritain itu. Jadi yang dua itu bapak sama ibunya di pojok sama pojok, anaknya itu berdiri di bak mandinya itu loh, di atas sekolahnya gitu. Dan habis aku pedih. Dan abis itu dia bilang bapaknya tuh marah, matanya tuh merahnya tuh nyala banget. Ketika dia buka itu langsung dia ngelihat, dia jadi dia tahu ada yang mau disampaikan sama yang muncul itu ya, sama pocong itu. Dia bilang nggak tahu komunikasinya seperti apa, cuman Dinda itu bilang dia nggak suka ternyata tadi ada yang habis dari toilet terus belum disiram gitu. Dia itu menyampaikan hal yang seperti itu maksudnya supaya itu warning juga. Ayo dong jaga kebersihan gitu. Nah, abis itu makanya dia tahu-tahu teriak-teriak gitu kan pas abis dari toilet itu. Jadi indikasinya dia abis ketemu itu, terus menyampaikan kalau kalau abis dari situ itu tolong jangan ninggalin bekas yang kotor gitu. Iya sih. Nah terus abis itu terus pergi itu hilang gitu. Ya udah aku siram, dia masih sempat nyiram. Jadi dia masuk ke dalam itu. Ya ampun. Karena dia masuk ke dalam toilet itu untuk menyiram. Untuk membersihkan si bekasnya. Bener, ya ampun. Terus, kamu berani? Iyalah biasa karena dia. Jadi kita tahu kalau Dinda itu memang sebelumnya tuh ada kejadian lain di kelas kita waktu itu. Kejadian ya penampakan lain. Makanya kita tahu kalau memang Dinda itu bisa melihat penampakan seperti itu. Nah, habis itu dari kita yang tahu, kita nggak ada yang berani masuk ke toilet itu. Memang bersih. Kalau siang mungkin akan lebih santai gitu. Bener. Tapi karena kelas karyawan kan. Bener. Nah, itu habis itu besoknya ada temen yang bilang, katanya kalau habis dari kamar mandi itu katanya merinding, habis itu panas dingin. Kenapa? Taunya dia yang meninggalkan jejak tadi itu, Pak. Alah, Mas atau Mbak itu? Mas ya? Mas ternyata laki-laki. Ya ampun. Iya, jadi ya udah deh. Terus akhirnya dia bilang kalau sama si Dinda ditanya, kemarin ya kamu yang habis dari toilet pojok ya gitu. Terus kamu lupa ini nggak siram. Dia agak lupa, dia agak mikir. Iya apa ya? Oh kayaknya aku. Soalnya aku merinding gitu.
Jadi dia langsung kabur. Abis dari kamar mandi itu ternyata dia merasa merinding, terus dia abis itu kabur. Balik lagi dia besoknya ke toilet itu lagi. Posisinya masih ya kayak gitu lagi. Abis merinding, panas dingin. Nah terus abis itu dia cerita lah, ternyata kejadian ketahuan kalau dia yang meninggalkan jejak. Ya udah terus diceritain, pocongnya pada marah katanya si Dinda. Terus dia kaget kan, hah? Pocong. Tapi si orang yang ninggalin jejak tuh diganggu gak sih? Enggak, cuman dia pas dia nggak tidak menampakkan diri sama si itu. Cuman yang Dinda lihat itu Iyalah. Jangan sampai rumah saya dikotorin gitu. Ngontrak bertiga loh di situ Pak ya. Benar-benar sekeluarga ya. Sekeluarga. Tapi ya bener sih, maksudnya dimanapun itu, apalagi kita sebagai manusia itu kan yang istilahnya yang paling lengkap ya, makhluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap ya. Kalau orang Jawa bilang sih topo sliro ya, tetap maksudnya sama siapapun, meskipun gak ada siapapun, pemirsa tetap harus jaga kebersihan dan juga sopan. Bener, gitu kan. Jadi dimanapun gitu, apalagi kita nggak tahu tuh tempat itu ada apa, karena kita karena ternyata hal yang berdampingan dengan kita yang tak kasat mata itu memang ada gitu ya. Jadi ya jangan salah kalau hal seperti itu terjadi. Dan akhirnya mungkin si pocong itu tadi menyampaikan pesan ke Dinda supaya besok-besok, apalagi seangkatan kita kan masuknya malam terus tuh Pak, dari jam 5 sampai jam 9. Dan kelas kita itu cuman 1, yang lainnya kelas reguler siang semua gitu. Jadi ya begitulah, itu mungkin pesan untuk kita juga gitu. Jadi supaya dimanapun kita berada, entah tempatnya itu walaupun toilet yang mungkin kayak terlihat kamar kecil yang kumuh gitu kan ya. Jadi kita tetap harus menjaga, karena memang disinyalir dalam toilet itu adalah tempat di mana banyak sekali gitu. Jadi tetap jangan sampai meninggalkan bekas atau jejak yang besar ya pemirsa di toilet. Kotoran-kotoran ya. Tapi benar sih, itu harus menjadi salah satu etika yang kita ketahui dimanapun kita berada ya. Benar. Oke. Jadi gitu. Dan mungkin besok di di video lain mungkin akan saya ceritakan tentang awalnya kita tahu Dinda itu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Menarik banget. Dan itu di kampus kita banyak banget. Coket Keti. Aduh, aku gak sabar ya nunggu cerita selanjutnya tentang kampus berhantu, makanya lulusannya kayak gini. Aduh, iya gak sih? Serem, horor dan rimbun gitu. Rimbun, berwibawa, teduh, angker gitu ya. Aduh, kayak beringin ya Pak. Aku gak ngomong kalau itu. Seru ya pemirsa di video kali ini. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share di seluruh sosial media kamu, biar semua orang bisa tahu nih ceritanya Haniwandira. Bener banget, jangan lupa nyalain loncengnya ya, karena kita pasti banyak cerita-cerita lain yang akan kita share ke pemirsa. Dan minggu depan giliran aku yang cerita. Kira-kira aku mau cerita tentang apa nih? Apa? Boleh dikasih bocoran? Yang berhubungan sama transportasi. Secara dunia ini tidak akan jauh-jauh dari transportasi ya Pak ya. Betul. Kejadiannya di Indonesia kan? Di Indonesia. Secara kan kamu suka jalan-jalan ke Eropa ya? Betul. Jadi aku nggak mau sombong di video minggu depan. Jadi padahal nang Eropa ya tutulan kacang. Tapi kan Eropa. Iya benar. Aku akan cerita salah satu kejadian mistis di Indonesia. Oke, baik, kita tungguin ya pemirsa ya. Yuk. Kita harus pamit nih. Thank you banget pemirsa sudah nonton untuk channel Reco Buntung. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan paling tidak untuk menghibur pemirsa ya. Daripada mikir-mikir gak jelas waktu puasa, mending nonton video kita. Bener banget ya. Oke, ya udah kalau gitu kita harus pamit. Saya Haniwandira. Saya Ariarso pamit. Pareng.